सुल्तान के चौथे बीवी का तीसरा बेटा। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Tentunya SLMT-TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Kurup. हेलो हेलो कृष्णदास सर का ऑफिस ये तो कह नहीं सकता मुझे उनसे एक जरूरी बात बोलना है। Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Januari 2005. Krisnadas, Kepala Polisi DYSP di Kepolisian Wilayah Kerala hari ini resmi akan pensiun dari jabatannya. Namun, di lain tempat seorang bawahan Krisnadas menemukan sebuah buku harian Krisnadas di lemari yang sedang dibongkar anggota polisi. Ia membawa buku tersebut ke ruangannya dan mencoba membuka serta membacanya selembar demi selembar yang tertulis dalam buku tersebut. Cherry Nayat Kerala 1966. Keluarga Gopi Sudakara Kurup dan keluarga biasa memanggilnya dengan sebutan Gopi. Merasa bangga karena ia berhasil diterima di Angkatan Udara dan selalu berlatih dengan semua teman-temannya dan tinggal di asrama untuk menjalani latihan sebagai anggota Angkatan Udara. Tapi Gopi mempunyai kebiasaan buruk karena selalu terlambat dan tidak disiplin, sehingga ia selalu mendapat hukuman dari atasannya. Di asrama, Gopi berteman baik dengan Petrus dengan julukan Peter. Tahun 1970 di Bombay. Langit baru, udara baru, pengalaman baru. Semua tergambar saat Gopi mulai memasuki lingkungan baru kantornya. Kembali, ia ditugaskan bersama Peter tapi dengan divisi yang berbeda. Tugas yang didapat Gopi sangat melelahkan. Apalagi saat Perang Pakistan di tahun 1971 hingga membuatnya lelah dan jatuh sakit. Peter menjenguknya di rumah sakit. Gopi mengatakan kalau ia akan ambil cuti selama sakit. Namun kenyataan berkata lain. Saat Peter bermain tenis, seorang temannya mengabari sebuah kabar buruk. Ia mengatakan kalau Gopi telah meninggal karena bunuh diri. Berita itu membuat hancur perasaan dan hati Peter sebagai sahabatnya. Ia pun berniat memberitahu kabar buruk itu kepada Sarada, wanita yang dicintai oleh Gopi. Di tengah hujan deras, Peter mencoba menemui Sarada dan memberitahu kabar duka tentang meninggalnya Gopi karena bunuh diri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sarada pergi meninggalkan Peter seorang diri. Semua kenangan indah berlalu begitu saja ketika ia mengetahui kalau Gopi telah tiada. Saat Sarada meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada seseorang menyelipkan sebuah memo yang menuliskan, "Saya ada di stasiun." Dengan cepat ia pergi ke stasiun. Sampai di sana, ia bertemu dengan Gopi. Tahun 1974 di Persia. Sarada tetap menjadi perawat di rumah sakit besar di Persia dan telah hidup bahagia bersama dengan Gopi, serta sudah memiliki 2 orang anak. Kehidupan rumah tangga mereka pun sangat bahagia. Namun suatu malam, Gopi mengatakan kalau ia akan kembali ke India dan Sarada hanya terdiam mengikuti kemauan suaminya. Tahun 1984 di Kerala, India. Gopi baru saja tiba di India. Dengan tampilan berbeda, ia dijemput dengan 3 orang anak buahnya. Setelah mereka menemukan tempat untuk tinggal, ia mengajak ketiga anak buahnya untuk mengikuti rencananya membuat kematian palsu agar bisa mengklaim uang asuransi yang sangat banyak jumlahnya.
Hingga mereka pun tergiur dan menyusun rencana untuk mendapatkan tumbal agar memuluskan rencana mereka mendapatkan uang asuransi tersebut. Mereka mulai mencari mayat yang ukuran tubuhnya sama seperti Gopi. Namun semua itu tidak semudah bayangan mereka, karena di tahap ini mereka mengalami kegagalan. Tahun 1984, bulan Januari. Beberapa orang berkumpul melihat sebuah mobil terbakar di tepi sawah dengan pengemudi yang tewas terbakar di dalamnya. Krishnadas yang memimpin anggota polisi lain menyelidiki penyebab terbakarnya mobil tersebut dan siapa korbannya. Joni yang merupakan asisten Krishnadas melaporkan kalau mobil tersebut adalah milik Gopi Sudakara Kurup, biasa terkenal dengan sebutan Gopi atau Kurup, dan polisi lebih mengenalnya dengan sebutan Kurup. Kemungkinan mayat yang terpanggang di dalamnya adalah Kurup. Penyelidikan mereka meningkat hingga mereka menemukan kediaman Bhaskar. Mereka mengunjungi kediaman Bhaskar dan memintanya beberapa keterangan tentang kematian Kurup. Ia menyelidiki semua bagian rumah Bhaskar termasuk kamar mandi dan mencoba mencari bahan bukti lainnya. Tapi, melihat gerak-gerik Bhaskar yang mencurigakan dan melihat luka bakar pada tangan kanan Bhaskar, maka Krishnadas membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. चलिए भास्कर जी और साहब कुछ खाने के लिए दीजिए ना। Karena melihat perilaku Bhaskar merupakan pembohong, Krishnadas terpaksa menghukumnya dengan memerintahkan Joni agar tidak memberikan minum sedikit pun kepada Bhaskar. Akhirnya Bhaskar menyerah dan ia berjanji akan mengatakan hal sebenar-benarnya kepada Krishnadas. Bhaskar mengakui kalau ia telah membunuh Kurup karena ia tidak membayar upah Bhaskar dengan layak saat bekerja bersamanya di Persia. Malah Kurup mengembalikan Bhaskar ke India tanpa upah yang layak hingga Bhaskar merasa dendam dan menghabisinya saat ia kembali ke India. Semua pernyataan Bhaskar terekam di sebuah kaset. Tiba-tiba Joni memberi laporan kalau seorang warga bernama Charlie telah menghilang sejak 3 hari lalu. क्या नाम बताया उसका सर चार्ली Krishnadas dan Joni mendatangi rumah kediaman Charlie dan menemui keluarganya. Karena Krishnadas yakin ada kaitannya dengan penemuan mayat terbakar di mobil Kurup. Ayah Charlie menjelaskan sejak kapan Charlie menghilang. Krishnadas mulai memperlihatkan sebuah foto, namun ayah Charlie tidak mengenali foto tersebut. Berbeda dengan istri Charlie, raut mukanya terlihat berbeda. Ia langsung menangis ketika melihat foto tersebut. Krishnadas mulai mendekati istri Charlie dan menunjukkan kembali foto tersebut. Kembali air mata istri Charlie mengalir deras, ia sangat mengenali potongan kain pada foto tersebut. Ia mengatakan bahwa itu adalah milik suaminya. Krishnadas kembali ke kantornya dan menggantung Bhaskar serta mencambuknya agar ia mengatakan hal sebenarnya kepada polisi. Akhirnya, Bhaskar menceritakan semuanya kepada Krishnadas. Hari itu setelah Krishnadas bertengkar dengan Kurup, Bhaskar bersama kedua temannya mengendari mobil Kurup. Ia memberikan tumpangan kepada seseorang yang tidak juga mendapatkan bus untuk membawanya pulang. Di mobil, Pankaj mengenali pria yang bernama Charlie tersebut. Kemudian timbul niat jahat di benak Bhaskar akan menumbalkan Charlie untuk semua rencananya. Bhaskar memaksa Charlie meminum minuman keras yang telah dibawa Kurup dari Persia hingga Charlie pun menjadi pingsan. Kemudian dengan teganya Bhaskar lalu mencekik leher Charlie dengan menggunakan kain panjang hingga Charlie pun tewas. Kemudian mereka menjemput Kurup yang berada di sebuah kafe dan menceritakan semuanya. Hingga Kurup meminta mereka membawanya ke rumah Bhaskar. Mereka mendandani mayat tersebut seperti Kurup dan meletakkan semua jam dan dompet Kurup. Kemudian mereka memasukkan mayat tersebut ke mobil dan membawanya ke tepi sawah lalu langsung membakarnya. Tapi saat itu tangan Bhaskar terkena ledakan mobil tersebut karena di dalamnya terdapat minuman keras yang memacu ledakan terjadi. Tahun 1984 bulan Maret, Pankaj dan Roni berhasil ditangkap dan menemani Bhaskar di penjara.
Mereka menceritakan semua yang terjadi dan kali ini Bhaskar berkata jujur. Tujuan mereka mengerjakan semua itu karena tergiur dengan uang asuransi yang besar milik Kurup. Tapi Krishnadas mengejek mereka dengan hasil yang diberikan oleh Kurup kepada mereka karena tidak sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan oleh Kurup di Persia. Roni dan Pankaj mulai menceritakan tidak mengetahui keberadaan Kurup sejak terakhir mereka melakukan pembunuhan terhadap Charlie. Namun seorang petugas hotel menelpon polisi dan mengatakan kalau Kurup telah menginap di hotel mereka dengan nomor 122. Dengan bergegas, Krishnadas memimpin pasukannya mendatangi hotel tersebut. Krishnadas mendobrak pintu hotel dan mencari keberadaan Kurup, dan memerintahkan semua anggotanya untuk mencari di setiap lantai hotel tersebut. Tapi mereka tidak membuahkan hasil. Di dalam hotel tersebut, Krishnadas menemukan sebuah tiket ke Manar. Krishnadas menemui orang tua Kurup dan menanyakan keberadaan anak mereka. Orang tua Kurup mengatakan kalau Kurup pasti akan menemui bibinya di Bombay. Di kamar itu pun, ia menemukan selembar resep penyakit gula darah yang diidap oleh Kurup. कौन है? कोई भी नहीं सर. ये इंसुलिन. Kini, Krishnadas memeriksa sebuah kapal besar bernama Royal King Line karena ia curiga kalau Kurup akan pergi meninggalkan Bombay melalui jalur laut. Namun lagi-lagi timnya gagal mendapatkan Kurup. Karena mereka salah menangkap orang yang wajahnya sangat mirip dengan Kurup. Akhirnya Krishnadas meninggalkan pelabuhan dengan perasaan kecewa dan hampir putus asa. Ia telah berusaha mencari di semua tempat dan mengerahkan banyak sekali tenaga serta biaya. Namun, usahanya tersebut sia-sia. Ia masih belum bisa menemukan di mana keberadaan orang yang ia cari. Tahun 1969, di Madras, Bombay. Saat Kurup masih mengikuti pelatihan angkatan udara, ia merasa sangat bosan karena ia dan teman-temannya yang lain pun dilarang untuk merokok. Maka ia lebih sering menyelinap keluar sekadar untuk merokok dan meminum sedikit minuman keras. Tapi seorang penduduk malah mengatakan kalau mereka mendapatkan minuman keras dari pelatih di Angkatan Udara dengan harga yang sangat mahal. Setelah mendapatkan informasi siapa pedagang tersebut, Kurup malah mendekati pelatih yang bernama Tuan Murti. Kurup pun mengajaknya bekerja sama untuk menjual minuman-minuman tersebut. Tuan Murti dengan senang hati menerima tawaran itu. Semenjak bekerja sama dengan Kurup, penjualannya meningkat tajam. Dan Kurup sangat menikmatinya karena ia memiliki banyak uang dari penjualan tersebut. Namun hal itu tidak bertahan lama karena atasannya mengirimnya ke Bombay melakukan tugas baru di sana. नई पोस्टिंग मेरे सर पर आ गिरी नई उम्मीदों को Pekerjaan Kurup saat itu adalah penanggung jawab keluar masuk barang yang ada di pusat pelatihan mereka di Bombay. Mendapat tanggung jawab itu membuat Kurun memikirkan rencana lain agar memperkaya dirinya. Ia pun bekerja sama dengan Mutair dan juga Karim yang merupakan mafia di tempat tersebut. Ia mulai menyelundupkan barang-barang yang datang dan memanipulasi semua dokumen barang. Tapi lagi-lagi kesenangan Kurup terganggu karena atasannya telah curiga dan meminta pertanggungjawaban atas semua barang-barang yang hilang pada gudangnya. Ia memberi waktu Kurup selama 1 minggu untuk mengembalikan semuanya. Pernyataan atasannya membuat Kurup menjadi gelisah dan khawatir hingga ia mempunyai ide gila untuk memalsukan kematiannya hingga ia terbebas dari semua tuntutan atasannya. सर्टिफिकेट मिलते ही वहां से मुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा. Setelah menikahi Sarada, ia membawa Sarada hidup bahagia di Persia dan memulai kehidupan barunya di sana. Tahun 1976 di Persia, Kurup bekerja di perusahaan besar di Persia dengan penghasilan cukup tinggi hingga membuat kehidupan rumah tangganya bahagia. Tahun 1982, Walid yang mengunjungi Kurun di kediamannya memberikan tugas baru yang nilai uangnya sangat fantastis. Hingga ia memutuskan kembali ke India untuk mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Saat di hotel, Kurun yang sudah melihat kedatangan polisi segera membereskan semua barang-barangnya dan mencoba meninggalkan kamar hotel melalui jendela kamar mandi. Tapi
keinginannya dibatalkan karena ia berhasil bersembunyi di plafon kamar mandi hotelnya hingga dirasa aman ia keluar dari tempat persembunyiannya dan mengikat petugas hotel yang telah membocorkan keberadaannya tersebut. Kurup menginap 1 malam di rumah bibinya dan menceritakan kebohongan yang mengatakan kalau bukan dia dalang dari pembunuhan Charlie tersebut. Setelah meninggalkan rumah bibinya, ia selalu menyamar menjadi orang lain untuk mengelabui polisi yang mengejarnya. Tahun 1984 bulan Juni, Sarada dibawa kembali ke India untuk menjebak agar Kurun bisa keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi lagi-lagi cara ini pun gagal dilakukan oleh Krishnadas. Kini Kurup membuat rencana baru. Ia menyamar menjadi anggota polisi dan masuk ke dalam kelompok Krishnadas tanpa diketahui. Ia bahkan pura-pura mengejar seseorang yang mirip dengannya di kapal Royal King Line. Hingga ia berhasil menumpangi kapal tersebut dan membuat Krishnadas lagi-lagi gagal menangkapnya. Di kapal tersebut, ia mengubah dirinya menjadi seorang pelayan dan menemui sekutunya yang memberikan identitas baru bernama Alexander Gasmolti. Senyum kemenangan merekah dan Kurup menghirup udara kemenangan karena sebentar lagi ia akan menguasai uang sultan dalam jumlah yang cukup banyak. Karena jumlah uang tersebutlah yang membuat Kurup memutuskan untuk memalsukan kembali kematiannya. Kurup yang bekerjasama dengan Walid, seorang sultan muda yang ingin menguasai harta ayahnya dengan sembunyi-sembunyi, meminta Kurup untuk melakukannya. Ia meminta Kurup untuk mengawasi penyelundupan minyak mentah sultan ke luar negeri dan menyerahkan uang hasil penyelundupannya itu kepada Walid. Namun, saat Walid memberikannya tugas baru ketika mengunjungi kediamannya, keserakahannya menguasai pikirannya. Hingga ia membuat asuransi kematian untuk dirinya dan pergi ke India untuk membuat kematian palsu hingga Walid percaya dan Kurup bisa menguasai semua uang dari tugas baru yang ia terima karena jumlahnya yang sangatlah besar. Tapi Krishnadas yang gagal menangkap Kurup di kapal mendapat informasi kalau Kurup telah mengganti identitasnya dengan nama Alexander dan sedang menumpangi kapal Royal King Line milik Walid. Krishnadas segera menghubungi Walid dan membongkar semua kebusukan Kurup dan mengatakan Kurup berada di kapal yang sama yang ia tumpangi. Namun lagi-lagi Walid pun gagal menangkapnya dan Kurup tetap menjadi buronan sampai kapanpun karena sampai sekarang tidak ada yang mengetahui keberadaan Kurup sebenarnya. Tahun 2005 bulan Januari, Krishnadas resmi meninggalkan kantor polisi dan menjalani hari-hari pensiunnya. Anggota polisi yang telah membaca buku kasus Kurup Krishnadas mengembalikannya lagi ke Krishnadas. Kemudian, ia merasa tertantang untuk mencari keberadaan Kurup sebagai Alexander. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kurup. Walaupun polisi telah berusaha untuk menangkap buronan tersebut, namun dengan kepandaian dan kelicikannya sang buronan mampu terus meloloskan diri dan tidak tertangkap oleh sang polisi. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film yang lainnya. Terus dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.